Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi puasa yang disusun oleh Rantika Putri Andina dengan MPM 2021020156, lalu Rahmadiani Putri dengan MPM 2021020154, lalu Rahmi dengan MPM 2021020156, dengan dosen pengampu Muhammad Irfan SHIMSY. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pengertian puasa. Baiklah, puasa adalah terjemahan dari as-siyam. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Arti ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 26, yang dimana artinya sesungguhnya aku bermasar saum, yaitu bermasar menahan diri dari berbicara. Saumu yaitu puasa. Menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan menahan nafsu, lalu menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Lalu di sini ada dasar hukum pelaksanaannya. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibadah yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin, yaitu Muhammad SAW. Di sini juga ada firman Allah SWT yang dimana artinya, wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu di sini juga ada sabda Muhammad SAW yang dimana artinya, dirikanlah Islam atas 5 sendi, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Lalu berdasarkan dari ketetapan Al-Quran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terlebih dahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan wajib berpuasa. Seluruh ulama Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa salah satu rukun Islam yang kelima. Karena itu puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman atau muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk perempuan suci dari haid dan nifas. Lalu orang yang tidak beriman ada pula yang mengerjakan puasa sekarang dalam rangka terapi pengobatan. Meskipun mereka tidak beriman, namun mereka mendapat manfaat juga dari puasa, yaitu manfaat jasmaniah. Kecuali itu dalam ilmu kesehatan, ada orang yang berpuasa untuk kesehatan, walaupun orang itu berpuasa sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Namun, mereka puasanya tanpa niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini mendapatkan jasmaniah, tetapi tidak mendapatkan manfaat rohaniah. Lalu di sini memulai puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 30 hari yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi matahari hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan dimulai dari salah satu sebab sebagai berikut. Yang pertama, melihat bulan Ramadan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 akhir Syaban. Lalu yang kedua, penetapan hakim syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan keterangan saksi sekurang-kurangnya seorang laki-laki bahwa ia melihat bulan. Lalu yang ketiga, penetapan awal bulan Ramadan dengan perhitungan ahli hisab, yaitu perhitungan. Apabila bulan ini terlihat, maka bulan Syaban disempurnakan 30 hari. Keterangan orang yang dapat dipercaya kebenarannya oleh penerima berita bahwa ia melihat bulan Ramadan. Lalu yang keempat, di sini juga dengan hisab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang di sini artinya Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisabnya. Tuhan tidak menjadikan semuanya itu kecuali dengan pasti. Tuhan menerangkan segalanya yaitu dengan tandaan. Dengan ayat-ayatnya bagi
semua orang yang berpengetahuan. Quran surah Yunus ayat 5. Lalu di sini ada syarat puasa. Syarat-syarat wajib puasa yang pertama Islam. Kedua, balik atau berakal. Anak-anak belumlah diwajibkan berpuasa, tapi apabila kuat mengerjakannya, boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Lalu di sini suci dari haid, dari nifas, atau ini tertentu bagi wanita. Lalu puasa, ada kekuatan puasa di sini artinya tidak sakit dan bukan yang sudah tua. Orang sakit dan orang tua mereka ini boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Lalu syarat-syarat sahnya puasa yaitu pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu di luar bulan Ramadan. Baiklah, sini saya akan juga menjelaskan rukun puasa. Yang pertama itu niat, yaitu mengajak puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya dalam hati telah tergerak yaitu berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib. Lalu yang kedua, meninggalkan gejala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu di sini ada juga yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, memasukkan benda ke dalam telinga atau ke dalam hidung telinga melewati pangkal hidungnya. Lalu ada juga yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah tidak dengan sengaja yaitu tidak membatalkan. Yang ketiga, haid dan nifas. Ini berlaku untuk wanita, jima atau pada siang hari, atau berhubungan seksual itu tidak diperbolehkan. Lalu yang keenam, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Lalu juga yang ketujuh, murtad, ya ini keluar dari agama Islam. Di sini juga ada hal-hal sunat dalam berpuasa. Yang pertama, menyegarkan terbukanya puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Kedua, berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. Berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa. Lalu yang kelima, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Memberikan makan untuk berbuka kepada orang yang puasa. Lalu yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar atau mengajar, karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Lalu di sini juga ada puasa sunat dan macam-macamnya, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari, yaitu puasa Nabi Daud. Yang kedua, puasa 6 di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa hari Arafah atau tanggal 19 bulan Haji. Yaitu puasa hari Arafah pada tanggal 9 bulan Haji. Kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunatkan atasnya. Lalu yang keempat, puasa hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Lalu yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Yang keenam, puasa 3 hari pada tiap bulan. Dalam hubungan ini berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Tiap bulan berpuasa pada hari putih, yaitu yang ketujuh, puasa Syaban. Baiklah, kesimpulan dari materi di atas, puasa adalah terjemahan dari asam siam. Menurut istilah bahasa, berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas, itu samu atau puasa. Menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya dari satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.
Berdasarkan ketetapan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan ketetapan hadis yang telah disebutkan di atas, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Seluruh ulama Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa salah satu rukun Islam yang kelima. Karena itu puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman atau muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan suci dari haid dan nifas, berakal, baligh, yaitu dewasa, tidak dalam musafir atau perjalanan, dan sanggup berpuasa. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 29 atau 30 hari, yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi sehingga terbenam matahari. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada berkata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.